Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Sahur Pertama di Tengah Hutan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen berbelanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku ingat, kejadian yang mengerikan itu terjadi satu hari sebelum memasuki bulan puasa, di mana pada saat itu aku memutuskan untuk pulang dari tempat kerjaku di Jakarta untuk berkumpul dengan keluargaku di kampung yang letaknya di selatan Jawa Barat. Aku yang tinggal di ibu kota selama 5 tahun ini membuatku kangen dengan suasana rumah. Apalagi semenjak ibu tidak ada, membuatku tidak ada alasan untuk pulang. Namun kakak tertuaku mengajak untuk berkumpul, dan semua anak-anak yang lain akan datang untuk sahur pertama di rumah peninggalan kedua orang tuaku. Setelah membereskan kerjaan dan pamit dengan rekan kerja, aku akhirnya pulang dan mengeluarkan motorku untuk meninggalkan kota Jakarta pada hari itu. Tujuanku adalah sampai ke rumah sebelum sahur pertama, karena itu yang aku kejar bersama dengan anggota keluarga lain yang sudah lebih dulu sampai di sana. Suasana kota Jakarta masih ramai seperti biasa, padahal waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Namun kemacetan ibu kota masih terlihat di sepanjang jalan. Tepat jam setengah 9 malam, aku akhirnya bisa mulai lepas dari kemacetan. Motorku bisa melaju kencang di jalanan yang lurus hingga ke kota Bogor. Dan di sana aku terus menyusuri jalan hingga ke kota Cianjur. Apakah kejar ya subuh sampai rumah? Gumamku yang kini ragu atas keputusan ini. Perjalanan ini masih panjang, bahkan ketika aku sudah sampai di Bandung tepat jam 11 malam. Itu baru setengah dari perjalananku untuk sampai ke rumah. Di sana aku mulai beristirahat sejenak. Ada 2 jalan yang bisa aku lewati sekarang, yaitu melalui jalur selatan ke arah Pangalengan atau melanjutkan perjalanan hingga ke Garut hingga tembus ke selatan. Sepertinya aku mengambil jalur Pangalengan saja karena katanya lebih cepat. Setelah berpikir cukup lama, aku akhirnya belok ke arah kanan dan aku kembali memacu motorku di jalanan yang lumayan agak sepi sekarang. Jumlah kendaraan yang melintas semakin lama semakin sedikit. Jalanan yang tadinya terasa hidup kini berubah menjadi sunyi secara perlahan. Perkampungan yang ada semakin lama semakin menghilang dan digantikan oleh pohon-pohon pinggir jalan yang terasa besar dan rapat. Aku tahu pemandangan ini memang sedikit menyeramkan, namun jalur ini bisa memangkas waktuku hingga aku bisa sahur di kampung halaman. Aku hanya mengikuti GPS di HP-ku sebagai petunjuk arah, karena aku tahu jalur ini hanya dari teman-teman dan video dari YouTube yang aku tonton. Entah berapa jam aku memacu motorku, jalanan bertambah sepi ketika motorku masuk ke perkebunan teh yang membentang luas dengan hawa dingin yang menyelimuti. Di jalanan itu hanya motorku yang kini melaju di sana. Tidak ada satupun motor atau mobil yang melintasi di jalanan ini sekarang. Setelah beberapa menit melewati kebun teh, HP-ku tiba-tiba mati dan GPS yang menjadi petunjuk satu-satunya menghilang. Ah, sial. Aku melirik ke kiri dan ke kanan, mencoba untuk mencari rumah atau warung yang bisa aku tanyai tentang jalur yang aku lalui. Namun di sepanjang perjalanan tidak ada satupun tempat yang bisa aku tanyai, sehingga aku terus menyusuri jalanan itu hingga ada sebuah persimpangan jalan yang ada di ujung jalan ini. Persimpangan itu terlihat sangat gelap. Di sisi sebelah kiri jalanan yang menurun dan di sebelah kanan jalan yang menembus hutan. Dan tepat di tengah-tengah persimpangan itu terlihat ada seorang lelaki tua yang berdiri tepat di pinggir jalan
Dia memakai baju berwarna hitam dengan topi caping yang dia pakai. Lalu di dekatnya ada kayu bakar disandarkan di bawah pohon. Aku lihat dia seperti sedang menunggu sesuatu di sana. Namun siapa yang dia tunggu? Rasanya aneh menunggu seseorang di tengah malam seperti ini, apalagi tempat ini gelap gulita dan tidak ada kendaraan yang melintas selain motorku sekarang. Aku mulai melambatkan kecepatanku, berharap bahwa dia bisa memberi jawaban ketika aku bertanya jalan kepadanya. "Pak, punten, kalau jalan yang bisa tembus ke Bungbulang Garut kemana ya?" Orang itu hanya terdiam. Dia hanya menatapku secara perlahan di tengah kegelapan. Cahaya lampu motor yang menjadi satu-satunya pencahayaan membuat wajahnya terlihat jelas. Keriput-keriput dari wajahnya membuatku sedikit merinding hingga aku tidak ingin melihat wajahnya dalam waktu yang lama. "Pak," tanyaku yang coba memanggilnya lagi. Orang itu seketika mengangguk, lalu tidak lama dia menunjuk ke arah kanan, di mana di ujungnya adalah hutan yang sangat gelap. "Jangan ke bawah, ke sana saja." Aku mengangguk pelan. Aku tidak mau berlama-lama dengan orang itu di tempat ini, sehingga aku langsung menyalakan motorku kembali. Namun, tepat ketika motorku meninggalkannya, dia kembali berkata, "Jangan takut, maju terus saja, nanti juga keluar. Mereka pasti ada pada malam ini, karena akan ada yang memberi makan, jadi jangan berhenti di tengah hutan." Suara itu terdengar samar, sehingga aku tidak mendengar dengan jelas dan berhenti untuk memastikan kembali apa yang dia katakan. Namun, tepat aku berhenti tidak jauh darinya yang menoleh ke belakang, tiba-tiba orang itu tidak ada. Bahkan kayu bakar yang ada di dekatnya pun seketika menghilang. Hal itu membuat jantungku langsung berdetak kencang, karena belum 5 menit aku meninggalkannya dan dia sudah menghilang begitu saja. Sontak hal itu langsung membuat tubuhku merinding, dan tanpa berpikir lama aku langsung menyalakan motorku kembali dan meninggalkan persimpangan itu dengan kecepatan penuh. Jalanan yang aku lalui kini nampak lurus, dengan hutan lebat yang ada di sisi kiri dan kanan jalan yang menutupi hingga ke atas sana. Suasananya benar-benar gelap, sehingga aku tidak ingin lama-lama di hutan seperti ini. Sambil memutar gas lebih dalam, aku fokus ke jalanan yang ada di depanku. Tujuanku pada saat itu adalah mencapai desa atau kampung terdekat yang mungkin ada di balik hutan ini. Rasa ngantuk dan lelah karena perjalanan panjang membuat fokusku terpecah, sehingga aku berharap bisa beristirahat beberapa menit sebelum aku melanjutkan kembali perjalanan panjangku pada saat itu. Dan setelah 10 menit, di ujung sana seperti ada sebuah perkampungan kecil yang berisi rumah-rumah sederhana. Perkampungan kecil itu dikelilingi oleh hutan, sehingga suasananya sedikit gelap. Bahkan mungkin tidak ada listrik di rumah-rumah itu. Ya, hal itu memang wajar, karena sepanjang hutan ini tidak ada tiang listrik yang ada di pinggir jalan. Jadi aku tidak terlalu aneh dengan suasananya. Semakin aku dekat dengan perkampungan itu, akhirnya aku bisa melihat titik-titik cahaya dari lilin dan lampu minyak yang menyala dari dalam rumah. Dindingnya yang terbuat dari bilik bambu yang sedikit bolong membuat cahaya dari lilin itu bisa terlihat dari luar rumah. Aku pun memutuskan untuk berhenti sejenak, mencari tempat untuk beristirahat selama beberapa menit, sambil menanyakan arah kepada para warga yang tinggal di sana. Motorku aku parkirkan di pinggir jalan dan aku mulai berjalan ke salah satu rumah yang ada di dekatku pada saat itu. Ada yang aneh dengan rumah-rumah ini setelah aku berhenti, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Rasa penasaran yang besar membuatku langsung mengetuk salah satu pintu rumah yang ada di dekatku. "Punten, permisi Kang, Pak, Bu." Aku sadar aku sedikit tidak sopan mengetuk pintu malam-malam seperti ini. Tapi aku perlu izin untuk beristirahat sebentar di halaman rumah itu agar aku tidak dicurigai. Tidak ada jawaban ketika aku mengetuk pintu itu, dan setelah beberapa kali aku mengetuknya, tiba-tiba pintu itu seperti terbuka sendiri. Dan hal itu membuatku terdiam sebentar di sana. Terlihat isi dari rumah itu nampak kosong dan tidak ada benda apapun di dalam sana. Hanya ada lilin yang menyala di dalam ruangan dan hal itu membuatku semakin aneh dengan kondisi rumahnya. "Punten," aku kembali mengetuk pintu yang terbuka itu, berharap salah seorang dari pemilik rumah itu terbangun. Namun semakin lama aku di sana, aku menyadari
bahwa rumah ini tidak ada penghuninya, dan hal itu membuatku semakin kebingungan. Di saat aku kebingungan di sana, tiba-tiba sesuatu terjadi. Lilin yang menyala di sana seketika padam, dan hal itu membuat seisi rumah mendadak gelap gulita. Begitu juga dengan rumah-rumah yang lain. Lilinnya padam secara bergiliran sehingga perkampungan itu gelap gulita. Ada apa ini? Aku langsung berbalik dan mencari tahu apa yang terjadi. Dan beberapa detik kemudian, tiba-tiba terdengar suara nafas yang berat terdengar di salah satu rumah. Dan suara itu diiringi oleh langkah kaki yang lumayan berat, seperti sedang mendekat dari salah satu rumah yang ada di sana. Seketika rasa merinding tiba-tiba terasa olehku. Tubuhku seperti tidak mau berlama-lama di tempat itu setelah merasakan keanehan tersebut. Aku langsung berbalik arah dan langsung berlari kembali ke motor yang terparkir di pinggir jalan. Tanpa berpikir lama, aku langsung menancapkan gasku kembali, meninggalkan tempat tersebut dengan wajahku yang sedikit pucat. Jalanan yang sepi dan sunyi di tengah-tengah hutan yang gelap membuatku semakin memacu motorku. Aku benar-benar ingin keluar dari hutan yang gelap ini, berharap di ujung sana ada sebuah perkampungan lain yang lebih normal, bahkan mungkin ada penghuninya sehingga aku bisa berhenti sejenak. Namun semakin lama aku melewati hutan itu, aku baru menyadari sesuatu, bahwa ada yang aneh dengan hutan ini sekarang. Di ujung sana aku kembali menemukan rumah-rumah yang dibangun di tengah hutan seperti sebelumnya. Bahkan di sana pula terlihat titik-titik cahaya lilin yang menembus bilik bambu sehingga terlihat dari luar. Tapi bentuknya nampak sama dengan apa yang aku lihat. Bahkan posisi rumah-rumah itu sama persis dengan sebelumnya. Semakin aku mendekat, aku semakin curiga bahwa itu tempat yang sama karena melihat salah satu pintu di rumah itu terbuka, dan itu adalah pintu yang aku buka beberapa saat yang lalu. Kenapa balik lagi ke sini? Aku sempat berhenti, melirik ke belakang, dan di sana hanyalah sebuah jalanan lurus dengan kabut tipis yang menutupi pepohonan. Di sana aku mulai panik kembali karena aku sadar bahwa jalanan ini lurus dan tidak ada percabangan lain. Jadi bagaimana mungkin aku bisa melewati tempat yang sama lebih dari sekali? Semakin aku bingung dengan suasana ini, suasana hutan semakin aneh dan semakin menyeramkan. Aku memacu motorku kembali, namun lagi-lagi aku kembali ke tempat tersebut selama beberapa kali. Dan setelah melihat kampung itu untuk ketiga kalinya, suasana di dalam hutan tersebut menjadi sedikit berbeda. Hutan itu kini benar-benar sepi dan sunyi, tidak ada suara apapun. Saking sunyinya, hanya suara motorku yang masih menyala yang terdengar di sana. Aku menghentikan motorku sedikit agak jauh dari perkampungan itu. Di sana aku terdiam sebentar sambil mengatur nafas. Bahkan aku sampai menepuk-nepuk wajahku sendiri. Santai-santai. Mungkin kamu sudah ngantuk, sudah capek, jadi gampang mengalami hal yang kayak begini. Tidak lama kemudian aku akhirnya memutuskan sesuatu, yaitu berbalik arah ke persimpangan jalan. Berharap hal itu bisa membuatku keluar dari hutan tersebut. Sepertinya orang yang di persimpangan itu membuatku tersesat seperti ini. Ah, bodohnya aku. Aku bergumam sambil menarik nafas panjang. Lalu tidak lama aku naik kembali ke motorku dan berbalik arah. Aku melewati perkampungan itu untuk terakhir kalinya, dan ketika aku melewatinya dengan arah yang berbeda, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar beberapa orang yang sedang berjalan keluar. Beberapa pintunya terlihat terbuka, dan dari dalam rumah ada beberapa bayangan yang muncul dan keluar dari rumah-rumah itu. Matanya merah menyala, dan seluruh tubuhnya nampak hitam legam. Bayangan-bayangan seperti sebuah keluarga yang baru saja keluar dari rumah. Ada yang wujudnya mirip wanita, ada pula yang mirip anak-anak kecil. Tapi semuanya bermata merah menyala, dan ketika aku melintas di sana, semua tatapannya menatap ke arahku secara bersama-sama. Hal itu tentu saja membuatku langsung menarik gas sekencang-kencangnya, dan motorku langsung melaju dengan cepat dan meninggalkan tempat tersebut. Kedua mataku fokus ke depan. Aku tidak peduli dengan rasa nyaman yang semakin menguasai tubuhku pada saat itu. Aku sempat menoleh sebentar, dan bayangan-bayangan itu nampak berjalan menyusuri jalan dengan mata-mata mereka yang menyala di dalam kegelapan. Entah mau kemana mereka, namun mereka seperti mengejarku, sehingga aku terus memacu motorku di jalanan yang gelap itu.
Setelah beberapa menit ketika aku berbalik arah dan menyusuri hutan tersebut, akhirnya aku bisa keluar dari hutan. Jalanan gelap dengan hamparan kebun teh terlihat dengan jelas di ujung sana. Namun ketika aku belok ke persimpangan jalan yang satunya, aku melihat orang itu lagi. Dia berdiri di tempat yang sama dan menatapku yang keluar dari atas. Aku yang sudah merinding ketika melihatnya, langsung memalingkan wajahku dan langsung memacu motorku ke bawah. Aku sempat melihat wajahnya sekilas, dan dia nampak menggelengkan kepalanya seperti memberi suatu isyarat yang tidak aku mengerti. Namun wajahnya yang menyeramkan membuatku tidak memperdulikannya. Aku malah memacu motorku semakin kencang di jalanan yang menurun sekarang, berharap bahwa aku bisa keluar dari tempat ini dan tidak menemukan hal yang menyeramkan lagi di ujung sana. Jujur, aku sudah tidak bisa meneruskan perjalanan ini sekarang. Sepanjang jalan jantungku berdetak kencang, dan aku ingin sekali mencari tempat untuk beristirahat sejenak. Masa di sekitar sini gak ada perkampungan sih? Aku benar-benar tidak mengerti tentang jalanan ini, karena tidak ada satupun rumah atau tempat untuk aku beristirahat dengan tenang. Setelah menuruni jalanan yang menurun itu, aku kembali melihat sesuatu dari kejauhan. Tepat di ujung turunan itu, ada sebuah tempat dengan lampu 5 watt yang menyala di sana. Aku sedikit lega sekarang karena tempat itu seperti warung yang masih buka di tengah malam seperti ini. Syukurlah, pasti ada manusia di sana. Aku berpikir bahwa nggak mungkin ada hantu atau makhluk yang menyeramkan mempunyai listrik di tempat tinggalnya. Pasti itu adalah manusia, dan aku yakin akan hal tersebut. Setelah aku sampai di tempat tersebut, aku langsung memarkir motorku di sana. Dan ternyata itu seperti sebuah tempat wisata kecil dengan warung-warung yang berjejer di tempat tersebut. Mungkin itu bisa disebut sebagai tempat untuk nongkrong anak-anak yang jajan dan melihat pemandangan yang ada di sekitar hutan dan kebun teh yang ada di sana. Karena selain warung tersebut ada balai-balai kecil tempat orang-orang yang beristirahat di sana. Namun semua warungnya nampak tutup, dan hanya ada satu warung yang buka dengan lampu yang menerangi warung tersebut hingga terlihat terang. Rasa lega terasa ketika aku turun dari motor. Dengan tubuhku yang sudah nampak lelah, aku langsung berjalan dan mendekati warung itu untuk bertemu dengan pemiliknya. "Punten Pak, Bu," kataku sambil sedikit berteriak. Aku melihat warung itu nampak kosong dan tidak berpenghuni. Namun di sana ada jajanan yang tersaji dengan lampu 5 watt yang terang, sehingga aku yakin bahwa warung ini ada penghuninya. Kemana ya? Apakah dia tidur? Aku mencoba mencari-cari kemana pemilik warung itu berada, dan tidak ada tanda-tanda bahwa pemilik warung tersebut ada di dalam sana. Hal itu membuatku teringat tentang perkampungan di tengah hutan tersebut, dan hal itu membuatku kembali merasa ketakutan ketika melihat warung ini tidak ada penghuninya. Masa sih, kalau yang punya warung ini makhluk seperti tadi, bisa pakai listrik layaknya manusia? Di tengah-tengah kebingunganku pada saat itu, secara perlahan ada sesuatu yang mendekat secara perlahan tanpa aku sadari. Di sana aku bisa merasakan ada sesuatu yang mendekat. Tapi aku terlalu takut untuk membalikan badan. Bahkan kini ada rasa dingin yang menempel di pundakku, dan itu seperti sebuah tangan yang sedikit basah sehingga terasa hingga ke kulit. Tubuhku langsung bergetar hebat, aku tidak bisa melarikan diri lagi seperti yang terjadi di perkampungan itu. Jantungku langsung berdetak kencang dan nafasku terasa berat. Bahkan keringat dingin seketika muncul di seluruh tubuhku. "Akang, ngapain kesini?" Aku benar-benar ketakutan ketika mendengar suara itu. Rasa penasaran bercampur dengan rasa takut membuatku membalikan wajahku tanpa sadar. Dan ketika aku memalingkan wajahku, tiba-tiba di sana ada seseorang yang menatap ke arahku. Dia berdiri tepat di belakangku dengan baju partai yang sudah kusam. Lalu salah satu tangannya memegang ember berisi gelas bersih sehingga nampak basah. "Astaga," kataku kaget. Orang itu langsung menepuk pundakku dan langsung melewatiku untuk masuk ke warung. "Akang mau ngapain kesini?" Dia kembali bertanya dan aku kaget dengan ucapannya karena aku tidak tahu maksudnya. Dia langsung menggelengkan kepala, lalu tidak lama dia kembali berkata, "Kalau bisa jangan sekarang, Kang. Mau puasa. Masa mau puasa minta beginian? Nanti saja. Sudah Syawal kalau mau minta sesuatu pada mereka," katanya dengan nada yang pelan. Aku semakin bingung dengan ucapannya dan tidak lama aku hanya menjawab, "Punten Kang, aku tidak tahu maksud ucapan Akang."
Aku di sini hanya ingin numpang beristirahat sejenak dan setelah itu mau lanjut pulang ke Bung Bulang Garut. Dia langsung terdiam melihatku berkata seperti itu dan tidak lama dia menjawab atas apa yang kukatakan. Tapi ini bukan jalan Dia tiba-tiba berhenti setelah mendengar bahwa aku hanya ingin beristirahat sejenak dan tidak lama kemudian dia langsung berkata kembali. Kalau Akang mau istirahat, mendingan istirahat di dalam ya. Jangan di balai-balai soalnya dingin. Mau sampai subuh juga nggak apa-apa Kang. Nunggu sampai warung ini tutup juga nggak apa-apa. Aku masih tidak terlalu mengerti atas apa yang dikatakan olehnya. Namun dia seperti terlalu baik hingga menawarkan belakang warung untuk tempat beristirahat. Aku merasa tidak enak atas sarannya, sehingga aku menolak secara halus ucapan tersebut. Enggak Kang, di balai-balai saja karena cuma bentar kok, cuma beberapa Enggak, jangan. Potong dia yang tiba-tiba nampak panik setelah aku berbicara seperti itu. Udah di dalam saja, pokoknya di dalam biar hangat. Jangan di luar dan duduk di balai-balai pada malam ini. Aku hanya terdiam mendengar ucapannya dan tidak lama dia langsung berjalan dan membukakan pintu belakang. Dia mempersilakanku untuk masuk ke dalam dan dia berkata bahwa aku bisa memakai bantal dan selimut di dalam sana untuk menghangatkan diri. Jujur aku tidak enak dengan kebaikan ini, namun aku tidak bisa menolak juga sehingga aku langsung mengangguk dan masuk ke dalam untuk duduk dan beristirahat sementara di sana. Suasana belakang warung nampak nyaman. Entah mengapa aku benar-benar nyaman tiduran di sana, bahkan sampai nyamannya aku ketiduran di dalam warung tersebut. Mungkin karena tubuhku nampak lelah dan mengantuk sehingga aku memejamkan mata. Aku hanya berpikir bahwa mungkin aku masih sempat untuk sahur di rumah karena mungkin jarak dari warung ini nyampe rumah sekitar 2 jam lagi. Dan aku masih sempat untuk sahur meskipun mepet ketika aku sampai di sana. Aku tidak tahu berapa lama aku terpejam, namun mataku kembali terbuka setelah mendengar suara-suara gaduh yang ada di depan warung. Aku merasa aneh. Warung yang terpencil seperti ini kenapa sangat ramai? Bahkan suaranya bisa membangunkanku yang sedang tertidur di belakang warung. Apa ada rombongan yang datang ke warung ini gitu ya? Aku mencoba bangun dari tidurku. Namun ketika aku duduk di sana, dadaku langsung terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang menekanku dari segala arah. Suasana warung yang tadinya nyaman kini mendadak berubah. Dinding kayu yang aku lihat kini terlihat penuh bercak hitam. Seperti ada sesuatu yang menggaruknya dengan kasar. Lalu lampu di atas pun nampak redup, sehingga aku tidak terlalu jelas untuk melihat keadaan di sekitarku. Selain itu pula ada bau anyir yang aku cium, bersamaan dengan bau bunga yang menyengat dari arah depan. Apa yang terjadi? Aku kebingungan dengan situasi ini. Seketika aku mencoba untuk memanggil pemilik warung, namun tampaknya dia tidak ada di depan sana. Situasi di belakang semakin aneh. Aku takut ada sesuatu di belakang warung ini, sehingga aku pun langsung membuka pintu dan berjalan ke arah depan. Aku tidak tahu sudah jam berapa sekarang, karena di warung ini tidak ada jam dinding. Aku juga lupa untuk mencarger HP-ku saat itu, sehingga HP-ku masih mati dan tidak bisa aku gunakan. Setelah aku sampai di depan, aku melihat suasana warung masih ramai dengan suara-suara orang yang mengobrol di ujung sana. Tepatnya di balai-balai yang letaknya dekat dengan parkiran. Aku pun kembali berteriak mencari pemilik warung, namun nampaknya dia masih tidak ada, sehingga aku pun kembali berjalan ke arah depan. Namun langkahku tiba-tiba berhenti sejenak, karena tepat ketika aku sampai di depan sana, aku melihat sesuatu yang membuatku terdiam. Di sana aku melihat seorang wanita yang sedang berdiri membelakangiku, rambutnya menjuntai panjang hingga ke pinggang, dengan pakaian yang lusuh hingga menutupi kakinya. Dan yang membuatku tidak berani untuk melangkah adalah di pakaiannya yang putih itu terdapat noda darah merah yang terlihat jelas oleh kedua mataku. Aku tidak tahu siapa dia, namun ketika aku berdiri di sana, dia seperti sadar bahwa aku ada di belakangnya, sehingga dia memalingkan wajahnya dan memiringkan wajahnya sehingga dia melihatku. Setengah wajahnya kini tertutupi oleh rambut, namun wajahnya tampak pucat, dengan beberapa kulitnya yang terkelupas sehingga terlihat daging yang membusuk di dalam wajahnya. Aku bisa dengan jelas melihat sesuatu yang bergerak di sana, yaitu belatung-belatung yang bergerak secara perlahan di antara daging-daging busuknya yang menyeramkan itu. Mulutnya nampak penuh dengan sesuatu. Dia seperti sedang makan di sana, namun aku tidak tahu dia sedang makan apa.
Aku terlalu takut untuk mencari tahu, sehingga aku hanya mundur beberapa langkah dan memalingkan badanku ke belakang. Astaga! Tepat di belakang sana ada sesuatu yang lebih mengerikan. Ada sesosok pocong yang berdiri kaku tepat di sudut warung. Tubuhnya nampak bergetar pelan seolah-olah sedang menahan sesuatu. Dia dibalut oleh kain kafan yang kotor, penuh tanah dan darah yang sudah mengering. Matanya tidak ada, dan hanya ada lubang yang gelap dengan sebagian wajahnya yang sudah menjadi tengkorak. Dia seperti heran dengan adanya aku di sana. Pocong itu tidak bergerak dan hanya menatap dupa yang menyala di depannya pada saat itu. Aku hanya menggelengkan kepala, jantungku kembali berdetak dengan kencang, bahkan tubuhku nampaknya tidak sanggup untuk melihat wujudnya pada saat itu. Aku ingin segera berlari. Suasananya benar-benar mengerikan. Aku harus segera meninggalkan tempat ini sekarang. Kalau ada yang seperti ini, jangan-jangan pemilik warung itu juga... Aku berpikir pemilik warung tersebut juga bukan manusia, karena tidak mungkin dia hidup dengan para makhluk seperti ini. Aku ingin berteriak namun suaraku tertahan di tenggorokan, sehingga aku langsung berbalik kembali, mencoba berlari ke arah parkiran untuk melarikan diri. Beberapa makanan yang ada di depanku aku tabrak dan terjatuh. Aku sudah tidak peduli lagi dengan suasana yang terjadi di tempat ini. Aku langsung melewati sosok wanita itu. Dia hanya diam dan menatapku sambil mengunyah sesuatu yang ada di dalam mulutnya. Aku berharap aku bisa meninggalkan ini dengan segera. Namun ternyata tepat ketika aku turun ke arah balai-balai yang ada di dekat parkiran, di sana terlihat banyak sekali anak kecil yang berlarian ke sana kemari. Mereka melompat ke atas balai-balai, bergelayutan di beberapa pohon yang ada di sana, bahkan ada yang bermain kejar-kejaran satu sama lain. Namun wujudnya terlihat sama semua. Wajahnya tampak putih dengan kepala yang botak, telinganya sedikit runcing dengan gigi taring yang kecil yang terlihat jelas. Wajahnya tidak seperti anak kecil pada umumnya, mereka nampak tua, seperti umur 60 tahun, dan tubuhnya seperti anak-anak berumur 3 atau 4 tahun pada saat itu. Aku kembali terdiam, karena beberapa dari mereka nampak menaiki motorku dan melompat di atas jok sambil tertawa keras. Beberapa dari mereka nampak menatapku dengan tatapan yang tajam. Namun hal itu tidak lama karena mereka kembali berlari lagi seperti anak-anak yang sedang bermain. Aku semakin ketakutan. Mereka benar-benar menyeramkan. Tempat ini dipenuhi oleh para makhluk yang tidak aku mengerti. Sebenarnya tempat apa ini? Di tengah-tengah ketakutanku yang memuncak, aku kembali dikejutkan oleh sesuatu yang muncul tepat di dekatku. Ada sebuah wajah yang menoleh ke arahku, tepat di telinga sebelah kiri, dan ketika aku melihatnya, dia adalah bayangan dari perkampungan yang ada di hutan. Mata merah yang menyala terang membuatku yakin bahwa itu adalah mereka, karena mereka datang secara bergerombol dan nampak heran denganku yang berdiri di antara mereka. Tidak lama kemudian tiba-tiba, ada sesuatu yang berbicara, dan hal itu membuatku bisa melihat semua makhluk yang ada di sana. "Siapa kamu?" Suara itu terlihat cempreng dan asalnya berasal dari sebuah pohon yang ada di dekatku. Aku langsung menoleh ke atas sana, dan di sana ada sesosok makhluk dengan lehernya yang panjang sedang menatapku. Kaki dan tangannya nampak seperti laba-laba dengan tubuhnya yang kurus dan kering. Hal itu membuat semua makhluk yang ada di sekeliling itu terdiam. Suara tawa, suara orang yang sedang mengobrol, bahkan suara hembusan nafas yang berat tiba-tiba berhenti sejenak. Mereka semua berhenti berbicara dan mereka semua menatapku karena mereka tidak menyangka ada seorang manusia yang ada di antara mereka. Tubuhku semakin bergetar hebat. Tatapan-tatapan dari mereka yang tajam membuatku tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi tepat ketika mereka menyadari bahwa aku bukan dari bangsa mereka, para makhluk itu tiba-tiba bergerak kepadaku secara perlahan. Aku tidak tahu apa yang terjadi di tempat ini. Dan di tengah-tengah ketakutanku itu, aku secara spontan berteriak dengan kencang. "Wah!" Suara teriakanku tiba-tiba dibalas oleh suara cekikikan dari wanita itu. Semakin lama suara tawanya semakin nyaring, dan tidak lama kemudian, pocong yang ada di dalam warung membuat suara geraman yang menakutkan. Brak! Aku langsung terjatuh, suara itu membuatku kaget. Namun aku langsung berdiri kembali dan langsung berlari ke arah jalan. Aku sudah tidak peduli dengan sahur pertamaku. Aku juga sudah tidak peduli dengan motorku yang harus aku tinggalkan.
Aku langsung berlari ke arah jalan dengan rasa takut yang aku rasakan. Tubuhku sedikit oleng ketika aku berlari. Aku juga menabrak apapun yang ada di depanku. Beberapa kali aku hampir terjatuh dan aku kembali bangkit karena aku tidak ingin tinggal di tempat itu lebih lama. Namun ketika salah satu kakiku menginjak aspal jalan, tiba-tiba, "Jangan. Yang lain sedang berjalan dari arah hutan. Kamu tidak akan kuat melihat mereka." Tepat ketika aku ingin melarikan dari sana, sosok dengan topi caping yang aku lihat di persimpangan jalan di atas sana seketika muncul persis di depanku. Dia seperti melarangku untuk keluar dari tempat ini, dan ketika aku menoleh ke arah hutan dan kebun teh, astaga, rupanya masih banyak makhluk yang berdatangan ke tempat ini. Mata-mata berwarna merah, bayangan yang terbang di antara cahaya bulan, serta suara bergelayutan dari dahan-dahan pohon terdengar jelas olehku. Sebenarnya tempat apa ini? Aku sudah tidak tahu lagi harus pergi kemana. Dengan keadaan yang panik, aku langsung mencari tempat bersembunyi dengan harapan mereka semua tidak menemukanku. Aku langsung membalikkan badanku dan kembali berlari ke arah samping, melewati balai-balai yang masih nampak kosong. Aku mulai menjauh dari warung tersebut dan berlari melewati warung-warung yang nampak tutup di sana. Tapi saat aku melewati salah satu warung yang ada di sana, tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari dalam warung yang tertutup itu. Sebuah tangan kurus kering dengan beberapa kulitnya yang terkelupas muncul begitu saja seperti menembus tembok, dan tangan itu muncul tepat di depanku. Tangan itu langsung mencengkram tanganku dengan kuat, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Tangannya begitu dingin sehingga seperti mayat yang sudah lama dikuburkan. Tidak lama kemudian ada sebuah tubuh yang keluar, dan itu adalah seorang wanita. Aku mencoba untuk meronta dan melepaskan tangan tersebut, namun nampaknya itu tidak berhasil karena cengkeramannya begitu kuat. Sosok wanita itu tersenyum, dan senyumannya sangat lebar sehingga bibirnya sobek hingga ke pipi. Dia mencoba menarik tubuhku, membawaku ke sudut warung dengan mulutnya yang terbuka lebar. Dia seperti ingin memakanku di pinggir warung itu, dan pada saat itu aku sudah pasrah. Aku sudah tidak tahu apakah ini adalah kenyataan atau mimpi buruk dari tidurku di belakang warung itu. Namun tidak lama kemudian, "Hei, manusia itu bukan tumbal buatmu!" Ada seseorang yang berteriak kencang, dan itu adalah pemilik warung yang dari tadi aku cari. Entah mengapa makhluk itu seperti takut. Dia langsung melepaskan tanganku dan langsung mundur. Pemilik warung itu langsung menunjuk ke arahnya dan berkata kembali, "Awas kamu, kalau kamu mengincar manusia lagi, akan aku lenyapkan kamu." Pemilik warung itu nampak benar-benar marah, dan makhluk itu seketika terbang dan menghilang di dalam kegelapan. Pemilik warung tersebut langsung mendekat kepadaku ketika dia menghilang. Matanya tampak tajam dan tidak lama kemudian dia langsung berkata, "Kenapa kamu terbangun? Aku sudah membuatmu bisa tertidur pula sehingga mereka pergi." Aku ingin menjawab hal itu, namun nafasku masih berat dengan detak jantungku masih berdetak dengan kencang. Butuh beberapa waktu agar aku bisa menjawab pertanyaannya, namun sebelum aku sempat menjawab, dia langsung kembali berkata, "Seharusnya kamu tidak terbangun pada malam ini." Pemilik warung itu seketika menarik tanganku agar bisa berdiri kembali. Lalu tidak lama, dia membawaku melewati jalan yang ada di belakang agar bisa sampai ke warungnya lagi. Pemilik warung itu langsung membuka pintu belakang, dan dia menyuruhku untuk masuk ke dalam sana. "Diam di sana dan jangan keluar hingga aku selesai dengan mereka semua," katanya sambil meninggalkanku sendirian. Sedangkan pemilik warung itu langsung berjalan lagi ke depan dengan para makhluk yang berkumpul di sana. Mungkin ada 1 jam aku menunggu. Suara tawa, suara geraman, juga suara-suara gaduh yang ada di depan warung nampak menghilang secara perlahan. Aku terus diam dan tidak bisa bergerak. Aku sudah tidak peduli lagi tentang perjalananku sampai rumah. Aku terjebak dan aku hanya ingin keluar dari tempat ini. Setelah suasana benar-benar hening, tiba-tiba pintu terbuka dan pemilik warung menyuruhku untuk keluar dari sana. Kulihat warung itu kini tertutup, dan dia sedang sibuk memasak 1 mie instan di kompor yang ada di dekatnya. "Duduk dulu, sahur saja di sini. Kamu sudah telat apabila kamu ingin pulang dan sahur di rumahmu," katanya dengan nada yang sedikit ramah. Aku hanya mengangguk, ada sedikit perasaan was-was ketika aku kembali duduk di sana. Namun dia sepertinya mengerti atas apa yang aku rasakan.
sehingga dia kembali berkata, "Sudah, yang penting kamu sahur dulu. Setelah itu kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Setidaknya perutmu sudah terisi, karena tidak ada lagi tempat yang bisa memberimu makan selain di tempat ini." Aku kembali mengangguk, lalu tidak lama menoleh ke arah warung yang sudah tertutup rapat dengan beberapa papan kayu pada saat itu. Tidak lama pemilik warung itu selesai memasak mie rebus lengkap dengan telur mata sapi di atasnya. Lalu dia menuangkan teh hangat dan menyeduh kopi hangat untukku pada saat itu. "Silahkan dimakan." "Kenapa cuma satu, Kang? Akang nggak ikut sahur?" Dia hanya menggelengkan kepala, lalu tidak lama dia mengambil satu batang rokok di sakunya dan menyalakannya dengan api kompor yang masih menyala. "Buat apa aku sahur, Kang? Akang sendiri tahu apa yang terjadi dengan warung ini, dan untuk orang sepertiku yang berhubungan dengan mereka, nggak akan bisa seperti Akang, bahkan seperti manusia pada umumnya. Sahur, puasa, ibadah, itu mah kedok buat manusia doang, Kang. Tetap saja setelah aku meninggal, pasti ujung-ujungnya neraka, Kang." Aku terdiam sebentar. Mie yang awalnya aku masukkan ke mulut kini berhenti sehingga asapnya mengepul di dekatku. "Maksudnya, Kang?" tanyaku yang tidak mengerti dengan arah ucapannya. Pemilik warung itu hanya terdiam lalu mengisap rokoknya. Tidak lama dia menghembuskan rokoknya sehingga terlihat asap yang pekat di udara. "Aku sebenarnya kuncen tempat ini. Tepatnya kuncen dari hutan yang ada di sini. Tempat ini seharusnya hutan, namun sudah hampir 1 tahun menjadi tempat wisata karena pemandangannya indah. Makanya banyak warung berjejer di tempat ini. Padahal kalau Akang ke bawah sana, jalan itu buntu, Kang. Dan seharusnya Akang melewati ke atas sana, jangan ke bawah. Tapi aku tahu karena mungkin Akang menemukan sesuatu di hutan atas, sehingga Akang kembali ke bawah untuk mengambil jalan yang lain. Tapi ternyata malah ada sesuatu yang lebih menyeramkan di sini." Pemilik warung itu kemudian mengambil air hangat di gelas dan meminumnya sebelum melanjutkan ceritanya. "Hutan ini hutan keramat, dan aku menjaga tempat ini dengan memberi makan mereka. Karena ini mau ke bulan puasa, aku mengundang mereka semua karena 1 bulan kemudian mereka tidak akan terlalu aktif, sehingga aku harus membuat mereka puas. Para manusia yang datang ke sini biasanya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Tidak seperti Akang yang entah bagaimana ceritanya bisa sampai ke sini." Pemilik warung itu terdiam sebentar dan tidak lama dia melanjutkan ceritanya. "Akang mungkin tidak akan percaya atas apa yang terjadi, bahkan tidak akan percaya dengan apa yang aku katakan. Memang itu terasa aneh, terasa seperti dongeng, tapi ya inilah kenyataannya. Keilmuan yang turun-temurun diturunkan dari keluargaku membuatku terjebak untuk menjaga hutan ini, bahkan setelah tempat ini jadi dan ramai oleh manusia ketika siang. Bahkan aku diharuskan membantu para manusia yang ingin berhubungan dengan mereka. Jadi aku seumur hidup akan hidup untuk mereka, dan bahkan mungkin ketika mati pun aku bersama mereka." Pemilik warung itu kembali menatapku. Dia mematikan rokoknya dan duduk di belakang etalase warung. "Kang, Akang sudah ditakdirkan untuk melihat hal ini, namun Akang tidak perlu khawatir. Mereka sekarang sudah menghilang. Namun, sebelum Akang selesai dan akan melanjutkan perjalanan, aku berharap Akang bisa terus seperti ini dan jangan meninggalkan Tuhan yang Akang yakini sekarang. Karena kalau tidak, Akang terjebak selamanya sepertiku." Aku hanya bisa mengangguk sambil menghabiskan makananku. Tidak lama kemudian ketika aku ingin membayar makananku, dia menolak dan dia hanya berkata, "Aku hanya ingin Akang merahasiakan semuanya ya, Kang. Anggap saja ini ujian Akang sebelum puasa." Setelah berbincang-bincang sebentar, aku akhirnya pamit dan pemilik warung itu mengantarkanku ke parkiran. Aku tidak terlalu mengorek lebih dalam alasan dia mengundang mereka, juga tentang berbagai keanehan di malam itu, juga tentang kehidupan dirinya dan alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Yang pasti aku bisa selamat dari teror yang aku alami semalam ini, dan itu membuatku sedikit tenang ketika dia berkata bahwa situasi di luar sudah aman dan aku bisa melanjutkan perjalananku. Matahari tampak sudah mulai terlihat ketika aku menyalakan motorku. Di sana terbentang pemandangan indah hamparan kebun teh yang luas dengan hutan-hutan yang membentang di pegunungan di seberangnya. "Aku pamit ya, Kang.
Terima kasih sudah menampungku, bahkan memberiku makan di hari pertama puasa ini. Dia tersenyum setelah aku berkata seperti itu. Tidak lama aku mulai memacu motorku kembali ke atas dan matahari mulai mengiringi perjalananku sekarang ke rumah. Aku sempat menoleh ke arah warung itu dan ternyata tepat di depan warung tersebut ada seseorang yang berdiri dan menatapku di kejauhan. Dia adalah makhluk dengan topi caping yang aku lihat di persimpangan di atas sana. Dia mengangguk pelan sambil mengangkat tangannya sedikit seperti mempersilahkanku untuk melanjutkan perjalanan. Dan dari raut wajahnya dia tersenyum kecil kepadaku sebelum akhirnya menghilang ketika sinar matahari pagi menyinarinya di pagi itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.